Iya, inilah tarantula. Meskipun fisiknya terlihat besar dan menyeramkan, namun hewan yang satu ini ternyata cukup jinak. Bahkan kini tarantula banyak dipelihara sebagai binatang kesayangan. Hewan berkaki 10 yang masih satu keluarga dengan laba-laba ini sebenarnya termasuk binatang berbisa. Namun gigitannya tidak berbahaya bagi manusia karena racunnya lebih lemah dibandingkan sengatan lebah madu. Racun yang dikeluarkan tarantula hanya mematikan mangsanya saja, yakni serangga-serangga kecil. Meski begitu, kita tetap harus waspada dan berhati-hati karena ada beberapa jenis laba-laba dan tarantula yang memiliki racun ganas, khususnya yang banyak hidup di hutan belantara. Selain kekuatan taringnya, tarantula dan laba-laba memiliki senjata pamungkas berupa jaring sutra yang berwarna putih kecoklatan menyerupai benang. Penelitian membuktikan serat jaring laba-laba dan tarantula ini memiliki kekuatan 5 kali lebih kuat dari serat baja loh. Bahkan satu helai jaring laba-laba saja mampu mengangkat berbagai barang yang beratnya mencapai setengah kilogram. Subhanallah. Sedangkan tarantula biasanya hanya menggunakan jaringnya untuk menyimpan kantung telur dan tempat dirinya bergelantung. Meskipun laba-laba dan tarantula masih satu jenis ras, namun keduanya memiliki beberapa perbedaan yang mudah sekali dilihat. Ukuran tubuh tarantula lebih besar dan berbulu jika dibandingkan laba-laba. Selain itu juga masih banyak perbedaan hewan berkaki banyak ini. Kalau laba-laba itu taringnya ada di bawah. Kalau tarantula taringnya di depannya di kepalanya. Terus letak matanya juga beda. Kalau laba-laba dia biasanya letak matanya nyebar. Ada di sekeliling kepalanya gitu. Nah kalau tarantula dia ngumpul di satu titik di kepalanya. Sarang laba-laba tak hanya ada di pepohonan atau di luar rumah saja. Namun di dalam langit-langit rumah pun sering kita lihat hadirnya jaring berwarna putih ini yang terlihat mengotori ruangan. Namun terkadang kita merasa ragu untuk mengusir atau merusak sarang laba-laba ini karena sejarah di dalam Islam meyakini jika laba-laba adalah hewan yang pernah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dari kejaran kaum musyrik Quraisy saat bersembunyi di Gua Sur dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy terus menelusuri jejak Nabi hingga melewati gua itu dan melihat di mulut gua itu ada sarang laba-laba. Maka mereka pun berkata, andai Muhammad masuk ke dalam gua itu, maka tidak akan ada sarang laba-laba ini. Lalu beliau pun tetap tinggal di gua itu selama 3 hari. Hadis riwayat Ahmad. Namun beberapa ulama masih berselisih tentang keabsahan beberapa hadis tentang laba-laba ini. Bahkan ada yang meyakini jika hadis tersebut dinilai lemah perawinya dan kurang kredibel. Kisah laba-laba yang membuat sarang di Gua Sur tidak hanya dijadikan alasan untuk melarang merusak sarang dan pengusiran laba-laba dari dalam rumah. Jika ditemukan laba-laba di dalam rumah kita, ada baiknya kita tangkap dan dilepaskan di alam terbuka. Itu jauh lebih baik daripada membunuhnya sampai mati. Bagaimanapun Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang menyayangi binatang. Menyayangi binatang bahkan bisa mendatangkan pahala, seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihannya, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.